Kadang, hari berjalan begitu cepat tanpa kita sadari. Kita sibuk berpindah dari satu hal ke hal lain, bertemu banyak orang, mendengar banyak kata, hingga tanpa sengaja, ada satu ucapan kecil yang tertinggal dan mengusik perasaan kita. Suasana hati berubah. Yang tadinya tenang, menjadi penuh emosi. Yang tadinya biasa saja, tiba-tiba terasa menyakitkan. Mungkin kita tidak benar-benar marah pada orang lain. Mungkin kita hanya belum sepenuhnya mengenal bagaimana cara menjaga diri kita tetap utuh di tengah dunia yang tidak selalu lembut. Dalam keheningan seperti itulah, stoikisme hadir sebagai pengingat bahwa bukan apa yang terjadi di luar sana yang melukai kita, melainkan bagaimana kita memaknainya di dalam diri. Lalu, bagaimana jika kita mulai belajar untuk tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung, dan tidak membiarkan orang lain mengendalikan perasaan kita? Karena ketenangan sejati bukan tentang dunia yang berubah, tetapi tentang diri kita yang semakin kuat. Poin pertama, memahami akar emosi, bukan sekadar reaksi. Seringkali kita mengira bahwa kemarahan muncul begitu saja seolah-olah ia adalah reaksi spontan yang tidak bisa dihindari. Seseorang mengatakan sesuatu yang tidak kita sukai, lalu seketika emosi itu naik ke permukaan. Kita tersinggung, merasa diserang lalu bereaksi. Namun, jika kita mau sedikit lebih jujur pada diri sendiri, benarkah kemarahan itu lahir dari satu momen singkat itu saja? Atau sebenarnya ada sesuatu yang sudah lama tersimpan di dalam diri kita? Memahami akar emosi berarti berani melihat lebih dalam, melampaui apa yang tampak di permukaan. Karena kemarahan jarang berdiri sendiri. Ia seringkali merupakan hasil dari akumulasi dari ekspektasi yang tidak terpenuhi, dari rasa lelah yang tidak diakui, dari luka lama yang belum benar-benar sembuh. Seseorang mungkin hanya mengucapkan satu kalimat sederhana. Namun, jika di dalam diri kita sudah ada perasaan tidak dihargai, maka kalimat itu akan terasa jauh lebih menyakitkan dari yang seharusnya. Bukan karena kata-katanya terlalu tajam, tetapi karena ia menyentuh bagian diri kita yang rapuh. Disinilah letak pentingnya kesadaran diri. Banyak orang berusaha mengendalikan kemarahan dengan cara menahan reaksi. Mereka diam, mereka menekan emosi, mereka berusaha terlihat tenang di luar. Namun di dalam, gejolak itu tetap ada. Dan tanpa disadari, emosi yang ditekan justru akan mencari jalan lain untuk muncul, mungkin dalam bentuk kejengkelan kecil, nada bicara yang berubah, atau bahkan ledakan yang lebih besar di kemudian hari. Pendekatan seperti ini tidak benar-benar menyelesaikan masalah, karena yang kita kendalikan hanyalah gejalanya, bukan sumbernya. Untuk benar-benar tidak mudah marah atau tersinggung, kita perlu mengubah cara kita memahami emosi itu sendiri. Alih langsung bereaksi, kita belajar untuk bertanya, mengapa hal ini memengaruhi saya? Apa yang sebenarnya saya rasakan? Apakah ini tentang situasi saat ini? Atau tentang sesuatu yang lebih dalam? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin terasa tidak nyaman. Namun justru disitulah proses pertumbuhan dimulai. Dalam sudut pandang stoikisme, emosi bukanlah musuh yang harus dilawan, melainkan sinyal yang perlu dipahami. Kemarahan bukan sekadar masalah sikap, tetapi petunjuk bahwa ada sesuatu dalam diri kita yang membutuhkan perhatian. Dan ketika kita mulai melihat emosi dengan cara ini, sesuatu perlahan berubah. Kita tidak lagi terburu-buru menyalahkan orang lain atas apa yang kita rasakan. Kita mulai mengambil tanggung jawab atas keadaan batin kita sendiri. Kita menyadari bahwa dunia luar mungkin tidak selalu bisa kita kendalikan, tetapi cara kita memahami dan meresponsnya sepenuhnya ada di tangan kita. Dengan memahami akar emosi, kita tidak hanya menjadi lebih tenang, kita menjadi lebih utuh, karena kita tidak lagi hidup dalam reaksi otomatis, melainkan dalam kesadaran yang lebih dalam. Dan dari situlah ketenangan sejati mulai tumbuh, bukan karena dunia menjadi lebih ramah, tetapi karena kita akhirnya mengenal diri kita sendiri dengan lebih jernih. Poin kedua, membedakan antara fakta dan interpretasi. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak semua yang kita rasakan benar-benar mencerminkan apa yang sebenarnya terjadi. Ada jarak yang seringkali tidak kita sadari, jarak antara fakta dan interpretasi. Dan di dalam jarak itulah banyak emosi negatif, termasuk rasa marah dan tersinggung, mulai tumbuh tanpa kita sadari. Seseorang mengucapkan sesuatu, lalu kita merasa diserang. Seseorang tidak menyapa, lalu kita merasa diabaikan. Seseorang bersikap dingin, lalu kita menyimpulkan bahwa mereka tidak menyukai kita. Padahal, jika kita berhenti sejenak dan melihat dengan lebih jernih, kita akan menyadari bahwa yang kita hadapi bukanlah fakta itu sendiri, melainkan makna yang kita berikan terhadapnya. Fakta adalah apa yang benar-benar terjadi objektif,
sederhana, dan apa adanya. Seseorang berbicara dengan nada tertentu. Seseorang tidak membalas sapaan. Seseorang memberi kritik. Itu adalah fakta. Namun ketika kita mulai berkata dalam hati, dia meremehkan saya, atau dia sengaja menyakiti saya, disitulah interpretasi mengambil alih. Masalahnya, interpretasi seringkali dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, perasaan yang belum selesai, dan cara pandang kita terhadap diri sendiri. Jika kita pernah merasa tidak dihargai, kita cenderung lebih cepat menafsirkan tindakan orang lain sebagai bentuk penghinaan. Jika kita menyimpan rasa tidak aman, kita lebih mudah melihat ancaman di tempat yang sebenarnya netral. Tanpa disadari, kita tidak lagi merespons kenyataan, melainkan merespons cerita yang kita ciptakan di dalam pikiran. Dan disinilah letak jebakannya. Ketika kita menganggap interpretasi sebagai kebenaran mutlak, emosi kita pun menjadi semakin kuat. Kemarahan terasa lebih nyata, kekecewaan terasa lebih dalam, dan kita mulai bereaksi bukan terhadap apa yang terjadi, tetapi terhadap apa yang kita yakini sedang terjadi. Dalam perspektif Stoikisme, inilah alasan mengapa ketenangan tidak bergantung pada dunia luar, melainkan pada cara kita memandangnya. Kita diajak untuk melatih kemampuan membedakan antara apa yang benar-benar terjadi dan apa yang hanya merupakan penilaian kita terhadapnya. Latihan ini bukan sesuatu yang instan. Ia membutuhkan kesadaran yang terus diasah. Setiap kali emosi muncul, kita diajak untuk berhenti sejenak dan bertanya, apa faktanya? Dan apa yang hanya asumsi saya? Apakah orang itu benar-benar berniat menyakiti? Atau saya hanya menafsirkannya demikian? Apakah situasi ini memang seburuk yang saya rasakan? Atau pikiran saya yang memperbesarnya? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk menyangkal perasaan kita, tetapi untuk menempatkannya pada konteks yang lebih jernih. Ketika kita mulai memisahkan fakta dari interpretasi, kita memberi diri kita ruang untuk tidak langsung bereaksi, ruang untuk melihat situasi dengan lebih tenang, dan yang terpenting, ruang untuk memilih respons yang lebih bijaksana. Perlahan, kita akan menyadari bahwa banyak hal yang dulu memicu kemarahan ternyata tidak sekuat yang kita kira. Banyak hal yang dulu terasa menyakitkan ternyata hanya kesalahpahaman yang diperbesar oleh pikiran kita sendiri. Dengan demikian, kita tidak lagi menjadi tawanan dari setiap kejadian kecil. Kita tidak lagi mudah tersinggung oleh hal-hal yang sebenarnya tidak memiliki makna sebesar itu. Dan dari pemahaman sederhana ini, sebuah kekuatan baru mulai terbentuk, kemampuan untuk melihat dunia sebagaimana adanya, tanpa dibebani oleh asumsi yang berlebihan. Karena pada akhirnya, ketenangan bukan datang dari dunia yang selalu bersikap baik kepada kita, tetapi dari pikiran yang mampu membedakan mana kenyataan dan mana sekadar cerita. Poin ketiga, mengendalikan ekspektasi terhadap orang lain. Dalam banyak situasi, rasa marah dan tersinggung tidak selalu lahir dari apa yang orang lain lakukan, melainkan dari apa yang kita harapkan mereka lakukan. Ada jarak yang seringkali tak terlihat antara realitas dan ekspektasi, dan ketika jarak itu terlalu lebar, disitulah kekecewaan mulai tumbuh. Perlahan berubah menjadi emosi yang sulit kita kendalikan. Kita berharap orang lain mengerti tanpa perlu dijelaskan. Kita berharap mereka bersikap sesuai dengan standar yang kita anggap benar. Kita berharap mereka peka, adil, menghargai, dan bertindak sebagaimana kita akan bertindak dalam posisi mereka. Namun kenyataannya, setiap orang hidup dengan cara pandang, pengalaman, dan prioritas yang berbeda. Dan ketika harapan itu tidak terpenuhi, kita merasa dilukai. Padahal, jika kita mau melihat lebih dalam, bukan tindakan mereka yang sepenuhnya menyakiti kita, melainkan ekspektasi kita yang tidak sesuai dengan kenyataan. Mengendalikan ekspektasi bukan berarti menjadi pribadi yang dingin atau tidak peduli. Bukan berarti kita berhenti berharap atau menutup diri dari orang lain. Sebaliknya, ini adalah tentang memahami batas antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Kita tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain berpikir. Kita bisa memaksa mereka untuk selalu memahami kita. Kita tidak bisa memastikan bahwa mereka akan selalu bertindak sesuai dengan nilai yang kita pegang. Namun kita selalu memiliki kendali atas bagaimana kita merespons mereka. Dalam sudut pandang Stoikisme, kebebasan sejati lahir ketika kita berhenti menggantungkan ketenangan kita pada perilaku orang lain. Karena selama kebahagiaan kita bergantung pada bagaimana orang lain bersikap, selama itu pula kita akan mudah kecewa. Seringkali, tanpa disadari, kita menetapkan standar yang tidak pernah benar-benar kita komunikasikan. Kita menginginkan perhatian, tetapi tidak pernah mengungkapkannya. Kita mengharapkan pengertian, tetapi tidak pernah menjelaskan apa yang kita rasakan. Lalu ketika orang lain tidak memenuhi harapan itu, kita merasa
mereka bersalah. Kita perlu bersikap jujur pada diri sendiri. Apakah ekspektasi itu realistis? Apakah orang lain benar-benar tahu apa yang kita inginkan? Atau kita hanya berharap mereka bisa membaca apa yang tidak pernah kita ucapkan? Dengan mulai menyadari hal ini, kita perlahan belajar untuk melepaskan beban yang tidak perlu. Kita tidak lagi menuntut dunia untuk selalu berjalan sesuai keinginan kita. Kita mulai menerima bahwa ketidaksempurnaan adalah bagian alami dari interaksi manusia. Dan anehnya, justru ketika ekspektasi kita menjadi lebih ringan, hubungan kita dengan orang lain menjadi lebih sehat. Kita tidak lagi mudah tersinggung oleh hal-hal kecil. Kita tidak lagi mengartikan setiap tindakan sebagai serangan pribadi. Kita menjadi lebih lapang dalam memahami bahwa setiap orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Mengendalikan ekspektasi juga berarti mengalihkan fokus kembali kepada diri sendiri. Daripada sibuk mengatur bagaimana orang lain seharusnya bersikap, kita memilih untuk memperbaiki bagaimana kita merespons. Kita belajar untuk tetap tenang, bahkan ketika orang lain tidak seperti yang kita harapkan. Dan disitulah letak kekuatan sejati. Bukan pada kemampuan mengubah orang lain, tetapi pada kemampuan menjaga diri tetap utuh di tengah ketidaksesuaian. Bukan pada dunia yang selalu memenuhi keinginan kita, tetapi pada hati yang tidak lagi mudah terguncang oleh harapan yang berlebihan. Karena pada akhirnya, semakin sedikit kita menuntut dari orang lain, semakin besar ruang yang kita miliki untuk hidup dengan tenang. Poin keempat, melatih jeda sebelum bereaksi. Dalam banyak momen kehidupan, kemarahan tidak benar-benar muncul karena peristiwa itu sendiri, melainkan karena kecepatan kita dalam responsnya. Segalanya terjadi begitu cepat seseorang berbicara, kita merasa tersinggung. Lalu dalam hitungan detik, reaksi itu keluar tanpa sempat disaring. Kata-kata terucap, nada suara berubah, dan suasana yang tadinya sederhana menjadi penuh ketegangan. Namun, pernahkah kita menyadari bahwa di antara peristiwa dan reaksi, selalu ada satu ruang kecil yang sering kita abaikan? Ruang itu adalah jeda. Jeda yang singkat, bahkan mungkin hanya beberapa detik, tetapi memiliki kekuatan yang luar biasa. Di dalam jeda itulah, kita memiliki kesempatan untuk tidak langsung dikuasai oleh emosi. Di dalam jeda itu pula, kita bisa memilih apakah kita ingin bereaksi secara impulsif atau merespons dengan kesadaran. Melatih jeda sebelum bereaksi bukanlah sesuatu yang mudah, terutama ketika emosi sedang memuncak. Pada saat itu, pikiran terasa sempit, napas menjadi lebih cepat, dan dorongan untuk segera membalas terasa begitu kuat. Kita ingin menjelaskan, membela diri, atau bahkan menyerang balik. Semua itu terasa sangat mendesak. Seolah-olah jika tidak dilakukan saat itu juga, kita akan kehilangan sesuatu. Padahal, seringkali yang kita butuhkan justru sebaliknya, bukan kecepatan, melainkan ketenangan. Dalam sudut pandang stoikisme, reaksi impulsif adalah bentuk ketidaksadaran. Kita membiarkan emosi mengambil alih, tanpa memberi ruang bagi akal untuk bekerja. Akibatnya, keputusan yang kita ambil seringkali tidak mencerminkan siapa diri kita sebenarnya, melainkan hanya cerminan dari emosi sesaat. Disinilah latihan jeda menjadi sangat penting. Jeda bukan berarti kita menghindar atau menekan perasaan. Jeda adalah bentuk kesadaran. Ia adalah momen di mana kita menarik diri sejenak dari situasi, mengamati apa yang kita rasakan, dan memberi waktu bagi pikiran untuk kembali jernih. Mungkin hanya dengan menarik napas lebih dalam. Mungkin dengan tidak langsung menjawab, atau bahkan dengan memilih diam sejenak ketika situasi mulai memanas. Hal-hal sederhana ini seringkali terlihat sepele, tetapi dampaknya sangat besar. Karena dalam jeda, kita mulai melihat sesuatu dengan lebih luas. Kita tidak lagi terpaku pada emosi yang muncul, tetapi mulai memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kita memberi diri kita kesempatan untuk bertanya, apakah reaksi ini akan membantu? Apakah kata-kata yang akan saya ucapkan akan memperbaiki keadaan, atau justru memperburuknya? Dan dari pertanyaan-pertanyaan itulah, respons yang lebih bijaksana mulai terbentuk. Seiring waktu, ketika latihan ini dilakukan secara konsisten, sesuatu akan berubah dalam diri kita. Kita tidak lagi mudah terpancing. Kita tidak lagi merasa harus selalu merespons setiap hal dengan segera. Kita menjadi lebih tenang, lebih terkendali, dan lebih sadar dalam setiap tindakan. Orang lain mungkin tetap berbicara dengan cara yang sama. Situasi mungkin tidak selalu berjalan sesuai harapan. Namun, kita tidak lagi bereaksi dengan cara yang sama, karena kita telah menemukan kekuatan dalam jeda. Kekuatan untuk tidak langsung terbawa arus. Kekuatan untuk memilih sikap, bukan sekadar mengikuti emosi. Dan yang terpenting,
Kekuatan untuk tetap menjadi diri yang kita inginkan bahkan di tengah situasi yang paling menantang. Pada akhirnya, bukan seberapa cepat kita bereaksi yang menunjukkan kedewasaan, melainkan seberapa mampu kita menahan diri untuk tidak bereaksi sembarangan. Dan dari jeda yang sederhana itu, ketenangan perlahan tumbuh, menjadi bagian dari diri kita yang tidak lagi mudah terguncang. Poin kelima, menyadari batas kendali diri. Dalam perjalanan hidup, ada satu kesalahan yang begitu halus, namun berdampak besar. Kita sering mencoba mengendalikan hal-hal yang sebenarnya tidak pernah berada dalam kuasa kita. Kita ingin orang lain bersikap sesuai keinginan kita. Kita berharap keadaan berjalan sebagaimana yang kita rencanakan. Dan tanpa sadar, kita menggantungkan ketenangan kita pada sesuatu yang rapuh, dunia luar. Ketika harapan itu tidak terpenuhi, emosi pun mulai muncul. Kita merasa kecewa, marah, bahkan tersinggung, seolah-olah dunia telah berlaku tidak adil kepada kita. Padahal, jika kita berhenti sejenak dan melihat lebih dalam, masalahnya bukan semata-mata pada apa yang terjadi, melainkan pada keyakinan bahwa kita seharusnya bisa mengendalikannya. Disinilah pentingnya menyadari batas kendali diri. Stoikisme mengajarkan sebuah prinsip yang sederhana, namun sangat mendasar. Ada hal-hal yang berada dalam kendali kita, dan ada hal-hal yang tidak. Pikiran kita, sikap kita, keputusan kita itu adalah wilayah kita. Namun tindakan orang lain, penilaian mereka, bahkan hasil dari usaha kita semuanya berada di luar kendali kita sepenuhnya. Kesadaran ini mungkin terdengar sederhana, tetapi dalam praktiknya seringkali diabaikan. Kita tersinggung karena ucapan orang lain, seolah-olah kita bisa mengatur apa yang mereka katakan. Kita marah karena diperlakukan tidak adil, seolah-olah dunia selalu berkewajiban mengikuti standar kita. Kita gelisah karena hasil tidak sesuai harapan, seolah-olah segala sesuatu harus berjalan sesuai rencana kita. Padahal, semakin kita berusaha mengendalikan hal-hal di luar diri kita, semakin kita kehilangan kendali atas diri kita sendiri. Menyadari batas kendali bukan berarti menyerah pada keadaan, bukan berarti kita berhenti peduli atau berhenti berusaha. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk kedewasaan dalam memilih di mana kita harus menempatkan energi kita. Alih-alih menghabiskan waktu memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang kita, kita mulai fokus pada bagaimana kita berpikir tentang diri sendiri. Alih-alih mencoba mengubah sikap orang lain, kita memilih untuk memperbaiki sikap kita sendiri. Alih-alih memaksa hasil, kita berkomitmen pada proses. Perlahan, fokus kita bergeser. Kita tidak lagi mudah terpancing oleh hal-hal yang berada di luar kendali kita. Kita tidak lagi merasa harus bereaksi terhadap setiap perlakuan orang lain. Kita mulai memahami bahwa ketenangan bukanlah hasil dari dunia yang selalu berjalan dengan baik, tetapi dari kemampuan kita untuk tetap stabil, bahkan ketika dunia tidak berjalan sesuai harapan. Dalam kesadaran ini, ada kebebasan yang luar biasa. Kita tidak lagi menjadi tawanan dari opini orang lain. Kita tidak lagi merasa harus memenuhi ekspektasi yang bukan milik kita. Kita tidak lagi membiarkan suasana hati kita ditentukan oleh hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Sebaliknya, kita menjadi lebih teguh. Kita tahu batas kita. Kita tahu apa yang layak kita pikirkan dan apa yang sebaiknya kita lepaskan. Kita belajar untuk tidak mengambil beban yang bukan milik kita dan tidak membiarkan hal-hal di luar diri kita mengganggu kedamaian batin kita. Dan dari sanalah, kekuatan sejati mulai terbentuk. Bukan kekuatan untuk mengendalikan dunia, tetapi kekuatan untuk mengendalikan diri sendiri. Bukan kemampuan untuk memastikan segala sesuatu berjalan sempurna, tetapi kemampuan untuk tetap tenang dalam ketidaksempurnaan. Karena pada akhirnya, hidup akan selalu penuh dengan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Namun selama kita masih memiliki kendali atas diri kita sendiri, kita tidak pernah benar-benar kehilangan arah. Dan dalam kesadaran itulah kita menemukan ketenangan yang tidak mudah. Goyah ketenangan yang tidak lagi bergantung pada dunia luar, tetapi berakar kuat di dalam diri kita sendiri. Poin keenam, membangun ketahanan mental terhadap kritik dalam kehidupan. Tidak ada satupun dari kita yang benar-benar bisa terlepas dari penilaian orang lain. Cepat atau lambat, kita akan mendengar kritik baik yang disampaikan dengan niat baik, maupun yang datang dengan cara yang kurang menyenangkan. Dan di titik itulah, banyak dari kita mulai goyah. Perasaan tersinggung muncul, harga diri terasa terancam, dan tanpa disadari, kita mulai melihat kritik sebagai serangan. Namun, apakah setiap kritik benar-benar bertujuan untuk menjatuhkan kita? Ataukah cara kita memaknainya yang membuatnya terasa menyakitkan? Membangun ketahanan mental terhadap kritik bukan berarti kita menjadi kebal terhadap pendapat orang lain. Apalagi
bersikap acuh tak acuh. Justru sebaliknya, ini adalah tentang membangun kekuatan batin agar kita mampu menyaring, memahami, dan merespons kritik dengan cara yang lebih dewasa dan bijaksana. Seringkali, yang membuat kritik terasa begitu menyakitkan bukanlah kata-katanya, melainkan makna yang kita berikan. Ketika kita belum sepenuhnya yakin pada diri sendiri, setiap komentar negatif akan terasa seperti ancaman. Ketika kita masih bergantung pada pengakuan orang lain, setiap kritik akan terasa seperti penolakan. Disinilah akar dari kerapuhan itu. Kita tidak hanya mendengar kritik, kita mengidentifikasi diri kita dengan kritik tersebut. Kita tidak lagi melihatnya sebagai pendapat, melainkan sebagai kebenaran mutlak tentang siapa diri kita. Dan ketika hal itu terjadi, emosi pun dengan mudah mengambil alih. Namun, dalam sudut pandang stoikisme, kritik hanyalah sesuatu yang berada di luar diri kita. Ia adalah opini, bukan identitas. Ia adalah suara dari luar, bukan definisi dari dalam. Dan selama kita masih memiliki kendali atas cara kita memandang diri sendiri, kritik tidak akan pernah benar-benar memiliki kuasa atas kita. Latihan pertama dalam membangun ketahanan mental adalah belajar memisahkan antara isi kritik dan cara penyampaiannya. Tidak semua kritik disampaikan dengan cara yang halus, tetapi bukan berarti isinya tidak memiliki nilai. Terkadang, ada kebenaran yang tersembunyi di balik cara yang kurang tepat. Di sisi lain, tidak semua kritik juga perlu kita terima. Ada kritik yang lahir dari emosi, dari prasangka, atau bahkan dari ketidakpahaman orang lain. Dalam hal ini, kita perlu memiliki kebijaksanaan untuk memilih mana yang perlu kita dengarkan dan mana yang sebaiknya kita lepaskan. Kemampuan untuk menyaring inilah yang menjadi inti dari ketahanan mental. Kita tidak lagi bereaksi secara defensif terhadap setiap kritik. Kita tidak terburu-buru membela diri atau merasa harus selalu benar. Sebaliknya, kita memberi ruang untuk memahami, untuk merenung, dan untuk menilai dengan lebih objektif. Jika kritik itu benar, kita menerimanya sebagai bahan untuk bertumbuh. Jika tidak, kita melepaskannya tanpa perlu menyimpan beban emosional. Seiring waktu, sikap ini akan membentuk ketenangan yang lebih dalam. Kita tidak lagi mudah tersinggung hanya karena pendapat orang lain. Kita tidak lagi merasa terguncang oleh penilaian yang tidak sesuai dengan harapan kita. Kita menjadi lebih stabil karena nilai diri kita tidak lagi ditentukan oleh suara dari luar. Dan dari situlah kepercayaan diri yang sejati mulai tumbuh. Bukan kepercayaan diri yang rapuh karena bergantung pada pujian, tetapi kepercayaan diri yang kokoh karena lahir dari pemahaman diri. Kita tahu siapa diri kita. Kita tahu apa yang kita perjuangkan. Dan kita tidak lagi membutuhkan validasi dari setiap orang untuk merasa cukup. Pada akhirnya, kritik tidak lagi menjadi sesuatu yang harus ditakuti. Ia menjadi bagian dari perjalanan. Ia menjadi alat untuk mengenal diri lebih dalam, bukan untuk meragukan diri sendiri. Karena ketika kita mampu berdiri tenang di tengah berbagai penilaian, ketika kita tidak lagi mudah goyah oleh kata-kata orang lain, disitulah kita benar-benar memiliki kendali atas diri kita. Dan dalam ketenangan itu, kita menemukan kekuatan-kekuatan untuk tetap utuh, tanpa harus melawan dunia. Poin ketujuh, mengurangi kebiasaan mengambil segalanya secara personal. Ada satu kebiasaan yang seringkali tidak kita sadari, namun memiliki pengaruh besar terhadap ketenangan hidup. Kita kebiasaan mengambil segala sesuatu secara personal. Kita mengaitkan ucapan orang lain dengan diri kita. Kita menafsirkan sikap mereka sebagai cerminan dari nilai diri kita. Dan tanpa disadari, kita menempatkan diri kita di pusat dari hampir setiap kejadian. Seseorang berbicara dengan nada yang kurang ramah, lalu kita merasa disinggung. Seseorang terlihat diam dan menjaga jarak, lalu kita menganggap mereka tidak menyukai kita. Seseorang tidak memberi respons seperti yang kita harapkan, dan kita segera menyimpulkan bahwa kita tidak dihargai. Padahal, benarkah semua itu tentang kita? Ataukah kita hanya terbiasa menjadikan diri kita sebagai pusat dari setiap makna? Mengurangi kebiasaan mengambil segala sesuatu secara personal bukan berarti kita menjadi tidak peka atau tidak peduli. Justru, ini adalah bentuk kedewasaan dalam memahami bahwa tidak semua hal berkaitan dengan diri kita. Setiap orang hidup dengan pikirannya sendiri, dengan masalahnya sendiri, dengan beban yang mungkin tidak kita lihat. Seringkali, apa yang orang lain katakan atau lakukan lebih mencerminkan kondisi batin mereka, bukan nilai diri kita. Caesar yang sedang lelah mungkin berbicara dengan nada yang lebih keras, bukan karena ingin menyakiti, tetapi karena mereka sendiri sedang kehabisan energi. Seseorang yang terlihat dingin mungkin sedang memikirkan sesuatu yang berat,
bukan karena mereka tidak menghargai kita. Bahkan kritik yang terasa tajam pun terkadang lebih mencerminkan cara pandang mereka daripada kenyataan tentang diri kita. Namun ketika kita terbiasa mengambil semuanya secara personal, kita kehilangan kemampuan untuk melihat gambaran yang lebih luas. Kita terjebak dalam interpretasi yang sempit. Kita merasa diserang, padahal tidak ada niat untuk menyerang. Kita merasa direndahkan, padahal mungkin tidak ada maksud seperti itu. Dan akibatnya, emosi kita menjadi mudah terguncang oleh hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kita tanggapi secara berlebihan. Dalam sudut pandang Stoikisme, kebebasan batin lahir ketika kita tidak lagi menggantungkan perasaan kita pada tindakan orang lain. Kita belajar untuk memisahkan antara apa yang terjadi di luar diri kita dan bagaimana kita memilih untuk memaknainya. Kita mulai bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar-benar tentang saya? Atau saya hanya menafsirkannya demikian? Apa saya melihat situasi ini dengan jernih? Atau saya sedang membawanya ke dalam ruang pribadi saya tanpa alasan yang kuat? Pertanyaan-pertanyaan ini sederhana, tetapi memiliki kekuatan untuk mengubah cara kita merespons dunia. Ketika kita berhenti mengambil segalanya secara personal, kita memberi diri kita ruang untuk bernapas. Kita tidak lagi merasa harus bereaksi terhadap setiap hal kecil. Kita tidak lagi membiarkan emosi kita dikendalikan oleh tindakan orang lain, yang bahkan mungkin tidak berkaitan dengan kita. Perlahan, kita menjadi lebih tenang, bukan karena dunia berubah menjadi lebih lembut, tetapi karena cara kita memandangnya menjadi lebih luas. Kita memahami bahwa tidak semua hal adalah tentang kita, dan tidak semua hal layak untuk kita jadikan beban. Dengan kesadaran ini, hubungan kita dengan orang lain pun menjadi lebih sehat. Kita tidak lagi mudah tersinggung, tidak mudah curiga, dan tidak cepat mengambil kesimpulan. Kita menjadi lebih lapang dalam memahami, lebih sabar dalam menyikapi, dan lebih bijaksana dalam merespons. Pada akhirnya, mengurangi kebiasaan mengambil segalanya secara personal adalah tentang melepaskan beban yang tidak perlu. Beban untuk selalu merasa terlibat, untuk selalu merasa diserang, untuk selalu menjadikan diri kita pusat dari segala sesuatu. Dan ketika beban itu dilepaskan, kita menemukan sesuatu yang selama ini mungkin kita cari, ketenangan yang tidak lagi mudah terguncang oleh hal-hal kecil. Karena tidak semua hal tentang kita, dan tidak semua hal perlu kita rasakan sedalam itu. Poin ke-8. Menumbuhkan ketenangan sebagai kekuatan utama di tengah dunia yang terus bergerak cepat, di mana setiap orang seakan berebut untuk didengar, dipahami, dan diakui. Ketenangan seringkali dianggap sebagai sesuatu yang lemah. Diam disalahartikan sebagai ketidakberdayaan. Menahan diri dianggap sebagai kekalahan, dan tidak bereaksi dipersepsikan sebagai ketidakmampuan. Padahal, jika kita melihat lebih dalam, justru disitulah letak kekuatan yang sesungguhnya. Menembak ketenangan sebagai kekuatan utama bukanlah proses yang instan. Ia bukan sesuatu yang muncul begitu saja tanpa latihan, tanpa kesadaran, dan tanpa pemahaman yang mendalam tentang diri sendiri. Ketenangan adalah hasil dari perjalanan batin untuk mengenali emosi, memahami pikiran, dan menerima kenyataan dengan sikap yang lebih jernih. Seringkali, kita mengira bahwa kekuatan ditunjukkan melalui reaksi yang cepat dan tegas. Kita merasa perlu membalas ketika disakiti, perlu menjawab ketika disudutkan, dan perlu mempertahankan diri dalam setiap situasi. Namun, tanpa disadari, reaksi-reaksi tersebut justru sering lahir dari dorongan emosi yang belum terkendali. Ketenangan bekerja dengan cara yang berbeda. Ia tidak terburu-buru. Ia tidak berisik. Ia tidak merasa perlu membuktikan diri kepada siapapun. Ketenangan hadir sebagai bentuk kendali diri yang paling halus, tetapi juga paling kuat. Ketika seseorang mampu tetap tenang di tengah situasi yang memancing emosi, disitulah terlihat kedewasaan yang sesungguhnya. Dalam sudut pandang Stoikisme, ketenangan bukan berarti tidak merasakan apa-apa. Bukan berarti kita menjadi dingin atau tidak peduli terhadap dunia di sekitar kita. Sebaliknya, ketenangan adalah kemampuan untuk merasakan, tanpa harus dikuasai oleh apa yang kita rasakan. Kita tetap bisa merasa marah, tetapi tidak membiarkan kemarahan itu mengendalikan tindakan kita. Kita tetap bisa merasa kecewa, tetapi tidak membiarkan kekecewaan itu mengaburkan penilaian kita. Kita tetap bisa merasakan tekanan, tetapi tidak kehilangan arah di tengahnya. Inilah bentuk kekuatan yang seringkali tidak terlihat, tetapi memiliki dampak yang besar. Menumbuhkan ketenangan berarti kita belajar untuk tidak bereaksi secara berlebihan terhadap hal-hal yang sebenarnya tidak memiliki kendali atas diri kita. Kita tidak lagi mudah terpancing oleh ucapan orang lain. Kita tidak lagi merasa harus merespons setiap situasi dengan emosi yang sama besarnya. Sebaliknya,
Kita memilih untuk menjaga jarak bukan untuk menjauh, tetapi untuk melihat dengan lebih jernih. Dalam jarak itulah, kita menemukan perspektif. Kita mulai memahami bahwa tidak semua hal layak untuk diperdebatkan. Tidak semua situasi perlu direspons, dan tidak semua emosi harus diikuti. Kita menjadi lebih selektif, lebih sadar, dan lebih bijaksana dalam menentukan bagaimana kita bersikap. Seiring waktu, ketenangan ini akan menjadi bagian dari diri kita. Ia tidak lagi terasa sebagai usaha, tetapi sebagai kebiasaan. Kita tidak lagi harus memaksakan diri untuk diam, karena kita memang tidak lagi merasa perlu bereaksi. Kita tidak lagi berjuang untuk mengendalikan emosi, karena emosi itu sendiri sudah tidak lagi menguasai kita seperti sebelumnya. Dan dari situlah, sebuah kekuatan yang lebih dalam mulai terbentuk. Kekuatan untuk tetap stabil di tengah ketidakpastian. Kekuatan untuk tidak goyah oleh penilaian orang lain. Kekuatan untuk menjalani hidup dengan sikap yang lebih utuh, tanpa harus terus-menerus terbawa oleh arus emosi. Pada akhirnya, ketenangan bukanlah sekadar keadaan, tetapi pilihan. Pilihan untuk tidak menyerahkan kendali diri kepada dunia luar. Pilihan untuk tetap teguh, bahkan ketika keadaan tidak berpihak. Dan pilihan untuk menjadi pribadi yang tidak hanya kuat dalam tindakan, tetapi juga dalam keheningan. Karena dunia yang penuh kebisingan, mereka yang mampu tetap tenang adalah mereka yang sesungguhnya memegang kendali pada Okunia. Hidup tidak pernah benar-benar meminta kita untuk mengendalikan dunia, melainkan mengendalikan diri kita sendiri. Tidak. Setiap emosi, setiap reaksi, setiap kegelisahan, semuanya adalah pintu untuk mengenal diri lebih dalam. Dan dari pemahaman itulah, ketenangan perlahan tumbuh. Bukan sebagai pelarian, tetapi kekuatan yang paling hakiki. Belajar untuk tidak mudah marah atau tersinggung bukan berarti menjadi lemah, tetapi menjadi sadar bahwa tidak semua halayak mengusik kedamaian batin kita. Jika perjalanan ini terasa dekat dengan apa yang sedang kamu cari, maka tempat ini adalah ruangmu. Sebuah ruang untuk bertumbuh, merenung, dan menemukan kembali kendali atas diri. Tetaplah bersama kami, karena di setiap langkah kecil menuju ketenangan, ada versi dirimu yang lebih kuat menunggu untuk ditemukan.